Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Nabila Putri, NIM 21010201, kelas A5 Manajemen semester 3, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Video ini akan membahas mengenai pemantapan konsep dan perilaku biaya yang terdiri atas pengertian biaya dan beban, kedua, pengklasifikasian biaya, ketiga, pengertian perilaku biaya dan faktor-faktor perilaku biaya, keempat, penggolongan biaya. Pengertian biaya. Menurut Bustami dan Nuraila tahun 2010, biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Ada juga menurut Supriyono tahun 2011 mengemukakan bahwa biaya dalam arti cost atau harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Sedangkan beban adalah biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Dari definisi yang telah dijelaskan dari dua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran biaya adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan ekonomi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Sedangkan beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang berpengaruh pada pendapatan. Materi selanjutnya, pengklasifikasian biaya. Berdasarkan ketelusuran biaya ke produk biaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah kepada produk yang secara langsung yang disebabkan oleh adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri secara langsung terhadap produknya. Biaya ini terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya seperti gaji mandor, gaji pegawai, dan lain-lain. Berdasarkan perilakunya, biaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas atau jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kedua, biaya tetap adalah biaya yang secara keseluruhan selalu tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat aktivitas atau jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Yang ketiga, biaya campuran adalah sebagian unsur biaya campuran yang lain tidak berubah ataupun tingkat aktivitasnya berubah. Berdasarkan fungsi pokok perusahaannya dapat dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama, biaya produksi
adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya depresiasi mesin dan akuimen. Kedua, biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut, dan gaji karyawan pemasaran. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum adalah biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya seperti biaya gaji karyawan, bagian keuangan, bagian akuntansi, personalia, kehumasan, dan biaya pemeriksaan akuntan. Materi selanjutnya yaitu mengenai elemen biaya produksi. Dalam proses produksi suatu perusahaan yang akan menghasilkan produk membutuhkan berbagai elemen biaya produksi. Nah, biaya elemen produksi ini terdiri atas 3, yaitu bahan baku yang mencakup biaya angkut, penyimpanan, dan operasional. Kedua, biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk tenaga kepada para pekerja. Contohnya, biaya rekrutmen karyawan, upah karyawan, kesejahteraan karyawan, dan kewajiban perusahaan atas karyawan. Yang ketiga, biaya overhead atau manufaktur overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Contohnya, tagihan listrik, air, telepon, biaya asuransi, perlengkapan kantor, dan depresiasi. Kita masuk ke perilaku biaya. Perilaku biaya adalah penggambaran terhadap perubahan biaya seiring dengan perubahan output atau penggunaan aktivitas. Nah, dalam perilaku biaya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilakunya. Yang pertama, faktor internal yang berisi tentang pengaruh manajemen terhadap biaya, karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya, dan pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu kebijaksanaan pemerintah, kondisi perekonomian nasional dan internasional, dan keadaan moneter. Perilaku biaya juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama, pengendalian biaya, kedua, pengestimasian biaya, ketiga, pembuatan keputusan. Materi terakhir yaitu penggolongan biaya. Penggolongan biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi perusahaan berubah. Apabila biaya tetap dibebankan pada aktivitas produk, maka jika produk semakin sedikit, maka harga satuannya akan semakin tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Biaya tetap dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap komitmen dan biaya tetap diskresionari. Kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah seiring dengan perubahan volume produksinya. Biaya variabel dibagi menjadi 3, yaitu biaya variabel engineer, biaya variabel diskresionari, dan biaya variabel semi variabel. Yang terakhir yaitu biaya semi variabel adalah untuk tujuan perencanaan pembuatan keputusan dan pengambilan biaya, maka biaya semi variabel harus dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pendekatan
atau metode yang dapat kita gunakan untuk memisahkan biaya tersebut, yaitu terdapat 4. Yang pertama, biaya titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Kedua, biaya grafik statistikal atau statistical scatter graph method. Ketiga, metode kuadrat terkecil atau least squares method. Yang keempat dan terakhir adalah metode biaya berjaga atau standby method. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman yang menontonnya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.